Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang kami berada di peternakan Saudara Erwin untuk meliput kesaksian produk NASA Peternak ayam buras. Untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang-bincang dengan Saudara Erwin. Berapa populasi ayamnya Saudara Erwin di sini? Ya, termasuk yang kecil juga besar yang sudah yang ada di sana. Kurang lebih 120-an, 20 ekor ya. Yang berproduksi itu kira-kira induknya sudah agak berapa banyak? Induk kira-kira ada 28 ekor. 28 ya. Yang berproduksi itu telurnya per hari biasa berapa itu? Per hari? Sebelum pakai itu kan, produksinya itu dari perharinya 10 sampai 15 butir per hari. Kemudian setelah saya pakai, dia ada peningkatan sedikit dari jadi 15 sampai 20 butir per hari. Kemudian saya pernah berhenti, Pak. Saya pernah berhenti kurang lebih seminggu lah. Coba-coba ya. Saya coba-coba berhenti. Ternyata bagaimana? Memang telurnya langsung drop sekali. Oh, produktivitas telurnya Berkurang. Ya, produksi telurnya Agak berkurang ya. agak berkurang sekali. Saya pakai dari pagi sampai sore ya. Berapa Bahannya satu ini? kira-kira satu botol ini Liter berapa? untuk kurang lebih 10 liter air lah. Ya begitu ya. Dari pagi sampai sore. Sampai sore. Hanya satu kali satu hari ya. Satu hari. Dalam satu minggu berapa kali dipakai? Tiap hari. Ya tiap hari, hampir tiap hari. Dan juga ini juga apa masa mengeramnya itu. Jadi proses mengeramnya juga sehabis mengeram itu kan. Ya. Biasanya sebelum pakai ini lebih dari 2 minggu. iya. Namun setelah pakai ini kurang dari 2 minggu. Sudah bertelur kembali, Pak? Sudah kurang dari 1 minggu bertelur kembali. Iya. Ya, Kalau gitu putarannya agak cepat. agak cepat ya jadinya. Iya. Ini umurnya sudah berapa? Kira-kira hampir 2 bulan lah kira-kira. Ini ya. Kalau dari pada waktu penetasan itu ada kira-kira berapa banyak mati sampai kalau sebelum pakai peternak dan sesudahnya bagaimana? Biasanya angka kematiannya agak tinggi, Pak, ya, karena tidak pakai penyakit ini. gitu. Cuma setelah pakai ini ya, alhamdulillah generasinya ini ya, satu generasi ini belum pernah ada kena penyakit, apalagi mati ya. Biasanya, Pak, anak ayam itu sebelum pakai peternak ya, rentan sekali sama penyakit sekali, seperti berak darah, kolera. Namun semenjak pakai peternak ini, alhamdulillah sampai umur segini belum pernah kena penyakit seperti berak darah itu. Jadi sangat bagus manfaatnya kalau pakai ini ya, karena ya. Setelah memakai produk peternak puas atau bagaimana? Ya sampai saat ini bisa dibilang agak puas lah. Cuma ya mungkin buat peternak yang Ayam lain ya, ya. khususnya ayam buras, ya dianjurkan bisa pakai kita produk ini karena Peternak. saya sendiri merasakan ya ada sedikit peningkatan dari segi Produksi. kesehatan, termasuk kesehatan anak-anak ayam ini. Ya. Dari awalnya nih Saudara Erwin pelihara ayam berapa? Kira-kira ada 4 ekor awalnya. Ekor ya? 3 betina 1 jantan. Sudah berapa lama itu? Berapa tahun sampai bisa seperti sebanyak ini? 2 tahun. 2 tahun ya. Itu pun tiap bulannya kan ada yang dijual. Ada dijual ya. Ada yang dijual tiap tahunnya. Kira-kira dari segi ekonomisnya ini memelihara ayam buras seperti ini bagaimana menurut Saudara Erwin ini? Ya lumayan lah ya. Ya, Mungkin tinggal dari populasinya saja. selain beternak ayam apa lagi kegiatan Saudara Erwin? Tidak ada. Hanya ini ya, jadi pekerjaannya hanya ini. Jadi berarti Anda bisa hidup dari beternak ayam seperti ini ya. Berarti Saudara Erwin perlu mengembangkan lagi usahanya ini karena dari segi nilai ekonominya bagus ya. Banyak perlu menambah populasi.
Ayam potong kadar lemaknya lebih banyak dibanding kadar lemak pada ayam herbal. Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang digemari di Indonesia. Konsumsi daging nasional saja, 65%-nya didominasi daging ayam. %84% daging ayam di pasaran adalah daging ayam broiler. Meningkatnya permintaan daging ayam membuat banyak peternak ayam broiler menggunakan jalan pintas. Hormon disuntikan di bagian leher, sayap, atau paha. Nah, ini kita mau kesini nih, tempat daging nih. Ayam pun menjadi cepat besar karena kandungan lemaknya meningkat drastis. Nah, lemak inilah yang berdampak buruk bagi kesehatan karena bisa memicu penyakit jantung. Waduh, gimana dong? Kalau mengkonsumsi daging ayam bisa memicu penyakit jantung. Terus kita makan apa? Padahal, selain rasanya nikmat, daging ayam harganya juga masih terjangkau jika dibandingkan daging sapi. Kalau cara milih ayam yang bagus ini gimana, Pak? Warnanya cerah dan aromanya segar. Untung saja, Pak Lukman telah berhasil merintis peternakan ayam yang dagingnya aman untuk dikonsumsi. Nggak percaya? Yuk kita buktikan. Ana, ini ayam yang tadi kita beli di pasar. Ini ayam herbal yang sudah dipotong. Kalau ini perbedaannya apa, Pak? Ayam yang kita beli sama ayam herbal ini? Ayam potong kadar lemaknya lebih banyak dibanding kadar lemak pada ayam herbal. Baik lemak yang ada di dalam perut ataupun di bawah permukaan kulit atau lemak yang ada pada daging. Jadi kalau yang herbal ini lebih padat ya, Pak ya? Betul sekali. Kulitnya tipis karena cenderung dia tidak berlemak. Daging ayam herbal juga tak berlendir dan tak berbau menyengat. Warna dagingnya lebih cerah serta serat dagingnya lebih padat. Sekarang, dua jenis daging ayam ini kita bakar ya. Wah, lemak ayam broiler terus menetes. Matangnya pasti jauh lebih lama karena kadar air dan lemaknya banyak. Daging ayam herbal lebih cepat matang karena tak berlemak. Membakarnya jangan terlalu lama, nanti bisa gosong, kan sayang. Kalau ayam herbal ini rasanya lebih gurih, sama lebih dagingnya itu teksturnya lebih berserat gitu ya, Pak, lebih padat. Iya, betul. Kalau ini rasanya lebih hambar, jadi kalau ini ada rasa, sedangkan ini malah nggak ada rasa sama sekali, Pak. Beda sama yang ayam herbal ini ya, Pak. Lebih enak sih, Pak, lebih ayam herbal. Ya, kalau gitu, yuk kita habisin ayam herbal ini. Ya. Lukman mencoba beternak ayam herbal pada 2009 lalu. Peternakan ayam seluas 1 hektar ini berada di Desa Ciracas, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Lukman tak menggunakan bahan kimia pada pakan serta vitamin untuk ayamnya. Ia memilih menggunakan jamu herbal dari tanaman obat berupa empon-empon. Maklum saja, Lukman berpengalaman sebagai ahli pengobatan dengan herbal. Keren ya? Jamu yang kita buat ini fungsinya apa sih, Pak? Pertama, untuk meningkatkan imunitas ayam. Yang kedua, untuk menambah nafsu makan. Yang ketiga, untuk melancarkan organ pencernaan. Nah, makanya kenapa ayam ini disebut ayam herbal.
karena bahan-bahan jamu yang kita pakai semuanya herbal, tidak memakai antibiotik atau bahan-bahan kimia yang lainnya. Bahan pembuatan jamu herbal racikan Lukman mudah ditemukan di pasaran. Ada bawang putih, lengkuas, jahe putih, jahe merah, gula merah, lidah buaya, dan jintan hitam. Lidah buaya berfungsi melancarkan pencernaan, mengikat bakteri serta lemak, lalu terbuang melalui kotoran. Nah, jintan hitam berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh. Membuat jamu herbal untuk ternak ayam cukup mudah. Masukkan semua bahan ke dalam blender dan tambahkan sedikit air. Hancurkan hingga menjadi satu. Proses selanjutnya, saring ramuan tadi. Masukkan ke dalam botol, lalu simpan selama 2 minggu. Nah, ini udah selesai ya, Pak ya? Ya, sudah. Selanjutnya gimana nih, Pak? Selanjutnya ini kita simpan kurang lebih 2 minggu untuk menghilangkan kadar gas yang terlalu banyak pada kandungan herbal tersebut, sehingga cocok untuk ayam. Bisa simpan dulu ya. Iya, Pak. Nah, ini jamu herbal yang sudah disimpan kurang lebih 2 minggu. Warnanya juga lebih gelap karena proses penyimpanan tersebut. Dan kadar gasnya sudah tidak terlalu banyak. Jamu herbal racikan Lukman diberikan sehari sekali. Dosisnya berbeda-beda sesuai usia ayam ternak. Untuk anak ayam yang berumur 1 hari hingga 1 minggu, 2 cc jamu ditambahkan pada 1 liter air bersih. Pada ayam siap panen berusia 30 hari, dosisnya bertambah. 10 cc jamu ditambahkan pada 1 liter air bersih. Kebersihan kandang merupakan faktor penting suksesnya beternak ayam herbal, terutama pada kandang anak ayam yang berusia 1 hari hingga 10 hari. Kandang DOC atau Day Old Chick ini harus steril. Setiap orang yang masuk harus disemprot disinfektan herbal terlebih dahulu. Apa sih, Pak, yang perlu diperhatikan untuk merawat anak ayam? Pertama, memberi jamu herbal secara teratur. Kedua, suhu dalam ruangan harus disesuaikan dengan kondisi dan umur ayam. Pakan untuk ayam herbal berbeda dari pakan yang ada di pasaran. Racikannya khusus, menggunakan jagung, dedak, tepung ikan, bunggil kedelai, dan bubuk herbal kering. Semuanya Lukman ramu sendiri, lalu diproses di pabrik pakan hingga berbentuk pelet yang siap konsumsi. Pemberian pakan harus seimbang dengan kebutuhan ayam ternak. Baby chicken diberi pakan 8 kali dalam sehari. Pada masa ini, anakan ayam membutuhkan banyak karbohidrat, vitamin, dan protein untuk pertumbuhan. Ayam berusia di atas 10 hari cukup diberi pakan 3 kali sehari saja. Kalau yang ada di depan Ana ini pemanas yang fungsinya untuk menghangatkan suhu dalam ruangan ini. Ini berbahan baku berikat batu bara. Selain ekonomis, juga tidak menimbulkan asap sehingga baik untuk ternak itu sendiri. Suhu yang tak terjaga bisa mengakibatkan kematian ayam. Anak ayam berusia sehari hingga 10 hari membutuhkan suhu berkisar 30 hingga 32 derajat Celcius. Keberhasilan Lukman menternakan ayam herbal membuat banyak yang tertarik untuk mencobanya. Sistem plasma pun dibentuk sebagai sarana pembelajaran bersama. 17 anggota plasma kini tersebar di Purwakarta, Bogor, Jombang, Solo hingga Medan. Salah satu peternak plasma binaan Lukman adalah Yayan Suryana, pria asal Subang yang menetap di Desa Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Kenapa Bapak beralih dari ayam biasa ke ayam herbal? Jadi salah satunya
budidayanya lebih mudah, ayam jarang gampang sakit, kemudian hasilnya juga lumayan, seperti itu. Waalaikumsalam. Oh, Pak Chef, gimana kabarnya Pak Chef? Yayan awalnya peternak ayam broiler. Harga ayam yang fluktuatif dan banyaknya pesaing membuat Yayan berhenti beternak karena terus-menerus merugi. Pada tahun 2011, Yayan kembali merintis usaha peternakan ayam. Ayam herbal menjadi pilihan karena dianggap prospeknya sangat menguntungkan. Untuk permintaan ayam herbal ini Pak dibandingkan dengan ayam biasa itu gimana Pak? Alhamdulillah selama ini permintaannya bagus dan kita tidak dapat kendala sama sekali untuk masalah panen. Karena selama ukuran itu bagus, masuk, kita selalu tepat panen. Dan dari sisi harga juga cukup menguntungkan karena punya kestabilan harga. Tidak seperti ayam broiler yang selalu turun naik harganya. Sejak beternak ayam herbal, Yayan tak lagi pusing memasarkan hasil panen ayamnya. Setiap kali panen, ayam ternak Yayan langsung dibeli Lukman sebagai inti plasma dengan harga yang menguntungkan. 139,6. Sekali panen, Yayan bisa menjual 4.000 ekor ayam herbal. Penghasilan bersihnya sebesar 8 hingga 9 juta rupiah. Kehidupan Yayan dan anggota plasma pun semakin membaik. Semua berkat kreativitas yang dikembangkan Lukman. Beternak ayam herbal yang sehat dan menguntungkan. Yayan, alhamdulillah sudah selesai. Oke, makanya. Terima kasih banyak. Peternakan ayam herbal milik Lukman dan ke-17 plasmanya juga menyediakan ayam herbal potong. Ayam dipotong secara manual dengan terlebih dahulu dibacakan doa. Untuk menjaga kesegarannya, ayam dipotong-potong tak lebih dari 5 menit. Ayam lalu dibersihkan, diberi bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Menjadi peternak ayam tak pernah sedikit pun terlintas di benak Lukman. Semua berawal pada saat seorang temannya tak mampu melunasi hutang-hutangnya. Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Kemana aja Pak? Gak kelihatan, udah lama. Ya makanya dari itu Pak, saya nggak ngehubungin Bapak tuh karena saya juga lagi terlilit, apalagi usahanya saya lagi kurang Pak. Jadi saya mohon aja lah sama Bapak, kalau saya untuk uang, saya nggak bisa ngejamin kapannya Pak. Sang teman lalu memberi ganti rugi berupa kandang ayam lengkap dengan peralatan dan pakannya. Lukman akhirnya tertarik merintis peternakan ayam broiler. Ya deh Pak. Oh iya, ini Nggak apa-apa. kuncinya Pak ya. Iya. Maaf saya Pak ya. Ya, jadi udah beres urusan kita ya. Terima kasih Pak ya. Kasih sama-sama. Sayang, karena tak berpengalaman, Lukman terus merugi. 3 kali panen, harga jualnya selalu rendah. Lukman lalu mencari solusi. Ia terpikir untuk menghasilkan daging ayam dengan kualitas yang berbeda dan sehat. Nah, ini sedang dilakukan proses pengemasan untuk ayam herbal yang sudah berbumbu. Kesulitannya apa aja nih Pak selama Bapak memulai peternakan ayam herbal ini? Pertama dari sisi produksi karena memang kurang menguasai peternakan herbal ini, jadi sering gagal, hasil tidak maksimal. Kedua, dari sisi penjualan, karena banyak konsumen yang kurang tahu tentang produk ayam herbal ini, maka pemasarannya agak susah. Awal merintis ternak ayam herbal memang tak mudah. Selama 2 tahun, Lukman terus saja merugi. Overproduksi membuat lemari pendingin Lukman tak cukup menampung hasil panen. Ia kemudian menyewa tempat penyimpanan di luar kandang. Sayang, kurangnya pengontrolan dan akibat pemadaman listrik berjam-jam membuat daging ayam simpanan Lukman banyak yang membusuk. Kegagalan yang terus-menerus tak membuat Lukman putus asa. Ia kian terpacu untuk mencapai kesuksesan. Tak jarang, Lukman rela tidur di kandang
untuk menjaga dan mengamati langsung kondisi ayam-ayamnya. Perjuangan Lukman akhirnya terbayar lunas. Dia berhasil mengembangkan pola beternak yang cocok untuk ayam herbal. Produk ayam herbal produksi Lukman pun semakin dikenal konsumen. Permintaan daging ayam herbal pun meningkat drastis. Lukman berhasil membuktikan niat baik dan kerja keras yang terus-menerus pastinya akan membuahkan hasil. Sukses beternak ayam herbal dan memiliki 17 plasma binaan tak membuat Lukman berhenti berkreasi. Pria kelahiran Jombang 39 tahun silam ini mulai berinovasi membuka mini resto ayam herbal. Awalnya, Lukman membuka satu restoran mini untuk menampung hasil panen ayamnya yang tak terserap pasar. Produksi ayam yang terus bertambah dilihat Lukman sebagai peluang usaha yang sayang untuk dilewatkan. Dia lalu menawarkan usaha kemitraan membuka restoran ayam herbal kepada siapa saja yang berminat. Resep-resepnya diracik Lukman sendiri. Produk ayam herbal terfavorit adalah ayam herbal goreng crispy. Bumbu ayam goreng crispy ini tak menggunakan penyedap rasa buatan. Jadi, baik untuk kesehatan. Kita cicipi yuk. Ayam herbal chicken memiliki faktor pembeda, diferensiasi yang berbeda dengan produk-produk ayam yang lain. Selain itu memang saya melihat dan merasakan sendiri bahwa ayam herbal ini memang rasanya khas. Kemudian ayam ini memang sehat. Sejak 6 bulan lalu, Mukhtar mulai bermitra dengan Lukman membuka mini resto ayam herbal. Lukman tak hanya memasok bumbu tepung racikan ayam herbal untuk mitranya. Ia juga terjun langsung untuk memberi pelatihan memasak aneka menu ayam herbal. Semua Lukman lakukan agar kualitas terjaga dan mitra bisa segera mendapat untung. Ayam lada hitam ala herbal chicken sudah siap disantap. Ada 4 porsi. Kalau bermitra, Bapak pernah menemukan rekan Bapak yang nakal nggak sih Pak? Yang mengganti ayam herbal menjadi ayam biasa? Sampai saat ini belum. Pertama, karena suplai kami cukup. Kedua, mitra kami di Herbal Chicken adalah pemilik dari usaha ini sendiri. Sehingga apabila mengganti dengan bahan baku yang kualitasnya di bawah Herbal Chicken, akan merugikan mitra itu sendiri ke depannya. Ketiga, akan ada sanksi dari Herbal Chicken kepada mitra apabila terbukti mengganti dengan bahan baku selain dari Herbal Chicken, yaitu berupa pemutusan hubungan kemitraan. Paket kemitraan mini restoran ini budgetnya 25 hingga 75 juta rupiah, sesuai spesifikasi masing-masing. Lukman tak menarik royalti sepeser pun dalam sistem kemitraan ini. Jadi, semua keuntungan yang diperoleh adalah hak pemilik restoran. Sekarang, Lukman memiliki 20 outlet jaringan mitra dan lebih dari 60 outlet yang menggunakan produk ayam herbal produksinya. Ya, ini ayamnya datang. Kesehatan kita berawal dari makanan kita yang sehat. Untuk itu Herbal Chicken ingin menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan makanan yang sehat tapi dengan harga yang ekonomis. Bagi Lukman, beternak ayam herbal bukan lagi sekedar usaha,
tapi sebuah tanggung jawab. Menyediakan daging ayam yang sehat agar Indonesia bisa lebih sehat.